Jadi, apa sih itu teks negosiasi? Menurut Agnesia, teks negosiasi adalah teks yang berbentuk interaksi sosial yang berguna untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sementara menurut Ross, negosiasi dapat diartikan sebagai sebuah cara dalam menyampaikan informasi terkait apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita dambakan. Ciri-ciri teks negosiasi. Adapun ciri-ciri teks negosiasi yang harus diperhatikan atau dilihat sebagai berikut. 1. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan pada kepentingan bersama. 4. Menjadi sarana untuk mencari penyelesaian. 5. Memprioritaskan kepentingan bersama. 6. Selalu ada proses dialog atau tawar-menawar. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama ada teks negosiasi lisan. Jenis teks negosiasi lisan dikemas dalam bentuk dialog. Contohnya teksnya seperti percakapan sehari-hari atau dialog tentang penawaran atau kesepakatan antara dua belah pihak. Yang kedua, teks negosiasi gabungan antara narasi dan dialog. Jenis teks ini disajikan dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Contoh mudahnya bisa kamu temukan dalam cerita pendek atau cerpen yang di dalamnya terdapat negosiasi antar tokoh. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teks negosiasi tulisan. Kalau jenis teks negosiasi terbentuk tulisan, biasanya berupa surat penawar kerjasama, surat penawar barang, atau surat permintaan barang. Tiga surat tersebut termasuk dalam surat niaga. Struktur teks negosiasi. Orientasi visi tujuan yang ingin disampaikan dari satu pihak. Pada umumnya, bagian orientasi juga berisi pembukaan percakapan seperti salam dan sejenisnya. Pengajuan permintaan berisi awal tawaran atau permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Penawaran berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan. Persetujuan berisi penolakan atau penerimaan dari salah satu dengan alasan tertentu. Teks negosiasi. Pertama, promina adalah kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Kedua, kalimat langsung. Dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks negosiasi itu memiliki bentuk kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan penutur melalui dialog. Ketiga, kalimat deklarasi merupakan sebuah kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pertanyaan. Kalimat ini dalam teks negosiasi berfungsi untuk memberikan informasi maupun berita mengenai sesuatu. Keempat, kalimat integratif. Dalam kalimat integratif yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada orang lain. Kelima, kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan membujuk, menarik perhatian, dan memengaruhi. Keenam, kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi meminta atau memerintahkan orang lain. Ketujuh, kalimat tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan merupakan bentuk respon atau tanggapan dari tuturan yang disampaikan pembicara. Tujuan teks negosiasi adalah memperoleh kesempatan tujuan untuk mencapai hasil terbaik dan keuntungan bersama. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kesamaan partisipasi, mempersatukan perbedaan pendapat antar pihak-pihak yang memiliki keinginan perbedaan. Ini berapa, Om? Ya. Om. Ini harganya 27. Bisa 25 kok, Om. Ya. Itu aja, Om. Ini Bang Om.
buah naganya berapa, Om? Kilonya 35. Kilo 35. Tiba ya. Ya, Om. Ini harganya 25. 20 bisa kok, Om? Oh iya, 23 nya. Pirnya berapa? Kilonya 40. 40. Bisa dikurang dong? 30 lah. 30, oke. Kalau jeruknya berapa, Om? Ini satu kantung 50. Satu kantung 50. Kalau itu ditimbang juga, Om? Ditawar bisa, Om? Nah, Itu berapa ribu, Om? ini harganya 50. 50. Kalau 45 bisa, Om? 48 lah. 48. Ya, Om. Setelah memotong buah, sekarang saatnya untuk membuat saus saladnya. Dengan cara mencampurkan mayones, susu kental manis, dan yogurt ke dalam suatu wadah lalu diaduk. Setelah saus salad jadi, tuangkan buah yang sudah dipotong ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Lalu, tuang saus salad ke atas buah tersebut dan jangan lupa tambahkan parutan keju agar memperindah salad yang sudah dibuat. Kasih semua aja ya. Ya, semua pun. Kasih lemon di atasnya. Jadi, kesimpulannya, teks negosiasi adalah teks yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki berbeda kepentingan. Tujuan teks negosiasi adalah untuk menemukan titik temu atau solusi yang tepat agar dua pihak dapat meraih keuntungan. Harus diingat juga, dalam melakukan negosiasi membutuhkan etika, saling menghormati, dan tutur kata yang baik agar negosiasi dapat berjalan dengan baik. In a world so wide and grand, no two are the same on this land. We'll hold hands and we'll sing loud, 'cause being different makes us proud. Some see rainbows, some see stars, some prefer to twirl on Mars. We'll share laughter, we'll share dreams, together we're a mighty team. Everyone is different, that's okay. Each of us unique in our special way.